bahwa PAI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan. Ya. Cuma yang struktural jangan ikut-ikut. Ya. Biar kalau jadi wasit enak. Ya kan? Ya. Itu Ya. yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait nasab kan? Ya, betul. Jadi bukan yang lainnya. Terkait masalah nasab. Terkait masalah nasab, ya memang kita memusuhi karena mereka memaksa ingin diakui sebagai cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Ingin diakui sebagai orang Arab, padahal DNA mereka bukan orang Arab. Ya, betul. Ingin dimuliakan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat Jawa Nusantara, padahal mereka bukan orang mulia. Ya. Mereka ingin dianggap sebagai pahlawan, padahal mereka tidak ikut berjuang. Nah, tentu kita harus memusuhi, dan kata permusuhan itu bukan kata-kata jelek. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Ubed itu makamnya di Husaisah, makamnya di Yaman lah. Apa tuh namanya kampung Bor, apa kampung Husaisah? Ahmad bin Isa di Husaisah. Tidak ada, kecuali hanya rekayasa belaka, rekayasa sejarah yang diciptakan di abad 9 Hijriah. Karena Ahmad bin Isa adanya 345 Hijriah. Ubed 383 Hijriah. Sebelumnya tidak pernah ada kuburan di situ sampai beratus-ratus tahun. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Jadi apa namanya itu makam-makam palsu yang sekarang ini muncul dengan nama-nama masa lalu tanpa ada sejarah sebelumnya itu telah terjadi di Yaman pada abad ke-9 itu. Sekarang ini akan diulang di Indonesia. Berhasilkah dia? Kalau di Yaman mungkin udah berhasil dia kan. Karena yang dihadapi bukan cucu daripada Ken Arok dan Raden Wijaya. Bukan cucu Sunan Gunung Jati yang ada di Yaman. Tapi di Jawa ini yang dia hadapi cucu Sunan Gunung Jati. Yang dihadapi cucu Sultan Hasanuddin. Yang dihadapi cucu Sultan Amangkurat, Sultan Agung. Gak bakal bisa dia. Akan dihadapi oleh cucu-cucu para raja-raja di Nusantara. Gak bakal bisa rencana dia seperti di Yaman, yang dapat mengalahkan orang Yaman secara spiritual pada abad 9, tidak akan pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Amin. Nah, dia orang Roy, dan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya di Roy. Muhammad itu anaknya di Roy. Cucu-cucunya di Roy semua. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ditanya, Kiai Ridho, kakeknya anaknya berapa? Oh, ini catatan dari ayah kami ada 3. Muhammad, Ali, Husain. Ada yang bertanya, dari mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui anaknya cuma 3? Nggak ada referensinya kan? Mungkin dari referensi gimana? Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah pada abad ke-5 yang menyatakan anaknya Ahmad bin Isa 1 namanya Muhammad, 2 Ali. Husain nggak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena Husain ini anak-anaknya kawin dengan sepupu yang kemudian nasabnya ikhtilat dengan Ahmad Asy'arani. Jadi kakeknya ini namanya Ahmad bin Isa, ini namanya Ahmad Asy'arani. Menyebutkannya pada salah. Artinya udah diketahui bahwa Husain ini berketurunan, tetapi keturunannya ikhtilat. Ini sedulur nih, beda ibu. Ini ke Ahmad bin Isa garis lakinya. Ini ke Ahmad Syarani. Ahli nasab berikutnya nggak mau nyatet. Yang begini nih nggak boleh dicatat karena di sini potensi kesalahannya besar. Nah, kalau yang ikhtilat begitu disebutkan berketurunan oleh Imam Sajarah Mubarakah itu, tapi tidak dicatat keturunannya siapa. Kenapa? Di situ ada ikhtilat. Seorang ahli nasab yang berhati-hati tidak mau mencatat keturunan yang ikhtilat. Ini sama-sama keturunan Nabi. Kawin mengawin anak cucunya. Namanya Ahmad semua. Ini Ahmad bin Isa, An-Naqib, ini Ahmad Asy'arani. Kawin mengawin. Ini
garis lakinya ke Ahmad bin Isa, ini garis lakinya ke Ahmad bin Isa lagi. Misalnya, harusnya ini ke Ahmad Syaroni kan? Makanya ini ada kesalahan begini, nggak mau dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini kita kerawuhan yang terhormat Maulana Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, juga dirawuhi oleh para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para tokoh Nahdliyin Kabupaten Purbalingga, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, wal akibatu lil muttaqin. Happy ending untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan yang hadir di malam hari ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pemirsa yang budiman, untuk memulai obrolan santai pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dari paparan beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang terbaru bahwa pada akhir-akhir ini berita-berita di media massa ini makin berkembang, sehingga kita memerlukan pencerahan baru agar keyakinan kita, agar ilmu kita senantiasa bertambah, dan agar kita makin bisa lebih mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, akhir-akhir ini kita didengarkan dengan beberapa podcast, beberapa paparan dari berbagai media, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, dan media-media yang lain, yang semuanya alhamdulillah semakin mencerahkan. Buktinya yang tadinya masih sukut, masih mauquf, masih mencari selamat, alhamdulillah sekarang sudah berdiri, memilih di antara dua, memilih yang putih atau memilih yang hitam. Ketika kita memilih di tengah-tengah, berarti warnanya bisa bercampur abu-abu, sehingga tidak diinginkan dalam sikap kita. Mudah-mudahan podcast pada malam hari ini bermanfaat, dan terlebih dahulu nanti juga akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya berkaitan dengan keilmuan, dengan semua yang bisa mencerahkan kita. Terlebih dahulu kita dimulai dengan baginda Romo Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya silaturahmi di Sekretariat PWILS Kabupaten Purbalingga. Bersama saya Kiai Ridho, ini adalah Ketua PWILS di Purbalingga. Sebelah kiri saya Kiai Sahal Al-Hafidh Al-Hamil, pengasuh Pondok Pesantren Aqsal Madinah. Waja'a rajulun min Aqsal Madinah yas'a.
ada Kiai Khatib, ini mantan Ketua Tanfidiyah PCNU Purbalingga 2 periode, sepuan PCNU di Purbalingga. Juga ada Kiai Ilyas, Kiai Nur Khalis, mantan Syuriah 4 periode di PCNU Purbalingga. Ada Dr. Tolha sebagai akademisi yang juga merangkap malam hari ini sebagai moderator. Sebenarnya acara silaturahmi ini saya pengennya ngopi-ngopi aja, ngobrol-ngobrol santai, tapi permintaan dari para kesepuan ingin saya pada malam hari ini juga memberikan sedikit pencerahan tentang hal-hal baru, tentang terputusnya nasab Ba'alawi Habib ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya ini sudah lama selesai Pak Dr. Tolha, karena memang Balawi ini sudah terbukti tarikhian wa nasabiyan wa genealogian, DNA-ian itu sudah laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah jelas bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada framing gitu kan yang sekarang ini masih tersisa. Selebihnya juga ada usaha-usaha yasa gitu kan, mendekati para kiai-kiai. Paling itu saja yang dapat dilakukan oleh mereka. Yang dulu mereka merasa hebat kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, sekarang mereka merasakan betapa saktinya kiai-kiai Nahdlatul Ulama, terutama kiai-kiai yang belum menyatakan sikap bahwa mereka dengan radikal mengatakan Balawi bukan keturunan Nabi. Jadi kiai-kiai yang hatinya sudah tidak percaya kepada nasab Balawi tapi belum terdengar suaranya, ini menjadi tumpuan bagi para Habib ini untuk didekati, untuk sebagai framing. Biasanya mereka datang ke kiai-kiai itu dengan sebelumnya menyiapkan anak buahnya, suruh nyoting. Ini mudah-mudahan aja kiainya cium tangan. Nanti akan di framing di YouTube, Kiai Sepuh Purbalingga tetap mencintai habaib, mencium tangan habaib. Itu begitu-begitu aja. Nah, kalau misalnya tidak mencium, itu tidak akan ditayangkan di podcast mereka, di YouTube mereka. Tapi kalau sampai mencium tangan itu kiai itu ketika diswani oleh para habaib, itu yang akan dijadikan sebagai tajuk utama di dalam media-media sosial mereka. Jadi hati-hati nih kiai-kiai kalau diparanin Habib harus tegak berdiri. Karena memang dia bukan siapa-siapa, bukan turunan Nabi, bukan turunan bangsawan, bukan turunan raja, bukan ulama. Alasan apa kita menghormatinya? Dada. Datang bukan bawa duit, bagi-bagi duit kan. Kalau bagi-bagi duit sih kita hormati karena bagi duitnya kan. Ayo, orang yang lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau mereka bagi duit ya kita hormati karena bagi duitnya. Ini enggak kan. Jadi hati-hati jangan sampai menunjukkan bahwa kita menghormati mereka. Karena menghormati itu bagi mereka adalah tunduk dan patuh. Budak. Beda kalau kita dengan Kiai Jawa. Kalau dengan Kiai Jawa, kita menghormati itu adalah min alamati tawadhu. Ciri-ciri tawadhu. Dan Kiai itu pun akan tambah menghormati kita yang menghormati dia. Tapi bagi Ba'alawi, tawadhu itu adalah kerendahan. Dan itu melegitimasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Dan ini yang harus dihindari bagi para kiai-kiai ya di mana saja berada, untuk apabila bersalaman dengan para habaib ini jangan sampai menunjukkan ketakdiman, kehormatan. Kalau Habib jasanya apa? Enggak ada jasanya. Penyebar agama Islam bukan.
Kan untuk menghormati itu kita harus ada alasan. Orang kaya bagi-bagi duit bukan. Turunan Nabi bukan. Turunan penyebar agama Islam bukan. Pejuang bukan. Apa alasan kita menghormati dia? Tidak ada. Paling bawa-bawa nama ulama, bohong-bohong atas nama ulama zaman dahulu kala yang terkenal, seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu sering dikutip namanya untuk mempengaruhi publik, padahal Ibnu Hajar tidak pernah berkata apa-apa. Seperti ada Habib dari Tanggul atau Tulungagung, itu saya lupa, di Facebook, bahwa Ibnu Hajar berpendapat secara pribadi bahwa 70 kiai ulama itu kalah pangkatnya dengan satu sayyid. Ini sayyid yang asli ya. Padahal Ibnu Hajar tidak pernah berpendapat seperti itu. Siapa yang berani dari Ba'lawi, dari kibin-kibinnya Ba'lawi, yang dapat membawakan kitabnya Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa satu sayyid itu lebih utama daripada 70 ulama? Tidak ada. Illal khidba wa zur minhum an Sayyidina Ibnu Hajar. Kedustaan yang di atas namakan Ibnu Hajar, wal Ibnu Hajar bari'un minhu. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu, bahwa satu sayyid yang asli nih, apalagi yang palsu kayak Abaib ini, yang asli satu sayyid itu lebih mulia dari 70 kiai, 70 ulama. Tidak ada. Siapa yang dapat membawakan kitab Ibnu Hajar yang mengatakan itu, falyatini bidzalikal kitab, tidak akan bisa menemukan, karena itu hanya kedustaan yang dikutip oleh kitab-kitab mereka, terutama kitab Zain bin Smith, bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa satu sayyid keturunan Nabi itu lebih mulia dari 70 ulama. Itu adanya di kitab Ba'lawi, katanya yang ngomong Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu. Siapa yang berani membantah saya, silakan bawa kitabnya, perlihatkan kitab apa Ibnu Hajar yang mengatakan satu sayyid itu lebih mulia dari 70 ulama. Tidak ada. Itu kedustaan yang disebarkan oleh kaum Ba'lawi, yang nanti kaum Ba'lawi itu akan mengatakan sayyid itu kami. Padahal satu proposisi qadiyah muda'a bahwa 70 kiai itu kalah dengan satu sayyid itu juga itu tidak ada. Yang kedua, kedustanya nanti sayyidnya akan atribusikan kepada mereka. Nah, ini kedustaan keduanya. Jadi itu tidak ada. Kemudian tentang Ibnu Hajar, bahwa di dalam kitab sabatnya Ibnu Hajar itu menyebutkan silsilah gurunya, bukan gurunya Ibnu Hajar. Al-Idrus itu yang disebutkan di dalam kitab sabatnya Ibnu Hajar, in sahha hadal kitab, bahwa Ibnu Hajar tidak pernah bertemu dengan Abdullah Al-Idrus itu. Ibnu Hajar menemukan muridnya di Mekah yang membawa kitab. Kitabnya ada silsilah. Kebetulan Ibnu Hajar itu sedang menulis kitab sabat. Kebanggaan ulama zaman dulu itu kalau mereka mempunyai sanad yang begitu banyak. Akhirnya muridnya ini diminta oleh Ibnu Hajar, bolehkah saya masukkan sanad-sanad guru kamu itu di dalam kitab saya? Dan bolehkah saya bersanad kepada dia? Langsung, tidak melalui muridnya ini. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya itu. Ibnu Hajar mengatakan, wa in lam alqahu, walaupun aku belum pernah bertemu dengannya. Nah, jadi ada kitabnya. Jadi Ba'lawi punya kitab namanya Al-Juz'ul Latif. Kitabnya dibawa ke Mekah. Dan hampir seluruh kitab itu dinakal oleh Ibnu Hajar. Hanya ganti tarkibnya aja, dari lafadznya yang berbeda. Tapi maknanya, misalnya ini Abdullah Al-Idrus mendapatkan libasul hirqah, lubsul hirqah dari anu, semuanya disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu menandakan bahwa Ibnu Hajar itu tidak merasa penting untuk meneliti nasab. Karena yang sedang dipentingkan oleh Ibnu Hajar ketika itu adalah mengumpulkan sanad-sanad.
Karena di dalam kitab Sabat Ibnu Hajar itu pertama kitab hadis. Seluruh guru-guru hadis Ibnu Hajar itu dicantumkan dalam kitab itu. Kemudian kitab fikih, kitab usul fikih, kitab yang lain-lain seluruh gurunya, termasuk masalah lubsul hirqah. Lubsul hirqah itu thariqah. Nah, jadi Balawi itu memang dari dulu kitab-kitab yang ditulis itu hanya mengenai tasawuf begitu tuh, tasawuf yang nggak ada sanadnya. Karena sebenarnya sanadnya itu putus. Jadi sanad Ba'lawi kepada Faqih Muqaddam misalnya putus. Kenapa Faqih Muqaddamnya tidak ada kok? Siapa yang dapat membuktikan Faqih Muqaddam itu ada dengan sebuah dalil, dengan sebuah masdar awaliyun? Masdarun awaliyun, bukti primer, tidak ada. Ratusan tahun setelah orang yang dianggap bernama Faqih Muqaddam itu ada, 653, baru ditulis tahun 895 Hijriah. Tanpa ada referensi sebelumnya. Coba 653 Faqih Muqaddam itu apa? Katanya ditulisnya. Apa benar wafatnya tahun itu? Ya enggak, itu hanya nulis-nulis saja. Kayak LBY Pekalongan nulis bahwa Muhammad Qadi bin Yahya itu adalah buyutnya, makamnya di Girilaya yang ada di Imogiri, Yogyakarta. Padahal itu bukan makamnya, itu makam daripada paman saya yang namanya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya dijadikan menantu oleh Sultan Amangkurat. Meninggal di sana di Jogja, dimakamkan di Girilaya. Sekarang datang itu Al-Hashimi segala macam, ormasnya LBY itu, katanya itu adalah makamnya Qadi bin Yahya, kakeknya katanya LBY. Lah itu bohong. Nggak ada orang dalam dunia ini namanya Qadi bin Yahya. Buktikan LBY kalau dia punya data bahwa buyutnya itu pernah hidup di alam dunia. Udah bakal ada. Itu hanya nama-nama yang ditulis begitu aja. Dia nggak tahu siapa leluhurnya. Kemudian dia ingin jadi Balawi, tulis dia sampai nyambung Balawi dengan nama-nama yang fiktif-fiktif itu. Dan itu terjadi di masa lalu juga. Apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi di masa kini, Pak Dokter. Makam palsu misal. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Ubaid itu makamnya di Husaisah, makamnya di Yaman lah. Apa tuh namanya kampung Bor apa kampung Husaisah? Ahmad bin Isa di Husaisah. Tidak ada, kecuali hanya rekayasa belaka, rekayasa sejarah yang diciptakan di abad 9 Hijriah. Karena Ahmad bin Isa adanya 345 Hijriah. Ubaid 383 Hijriah. Sebelumnya tidak pernah ada kuburan di situ sampai beratus-ratus tahun. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Jadi apa namanya itu makam-makam palsu yang sekarang ini muncul dengan nama-nama masa lalu tanpa ada sejarah sebelumnya itu telah terjadi di Yaman pada abad ke-9 itu. Sekarang ini akan diulang di Indonesia. Berhasilkah dia? Kalau di Yaman mungkin udah berhasil dia kan. Karena yang dihadapi bukan cucu daripada Ken Arok dan Raden Wijaya. Bukan cucu Sunan Gunung Jati yang ada di Yaman. Tapi di Jawa ini yang dia hadapi cucu Sunan Gunung Jati. Yang dihadapi cucu Sultan Hasanuddin. Yang dihadapi cucu Sultan Amangkurat, Sultan Agung. Gak bakal bisa dia. Akan dihadapi oleh cucu-cucu para raja-raja di Nusantara. Gak bakal bisa rencana dia seperti di Yaman, yang dapat mengalahkan orang Yaman secara spiritual pada abad 9, tidak akan pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Amin. Dan ini sudah nampak. Allah membuka tirai itu. Allah telah membuka tirai Ainal Mafar.
Kemana mereka akan mencari tempat berlari? Tidak ada kecuali sebuah kesadaran bahwa mereka bukan cucu Nabi. Minta maaf pada orang-orang Indonesia yang pernah disakiti dengan pengakuan itu, yang pernah dizalimi dengan pengakuan itu. Dan kepada kibin-kibinnya juga harus taubatan nasuha, bahwa selama ini mereka mempercayai orang yang salah. Cucu-cucu Nabi yang asli di Saudi itu biasa-biasa saja. Cucu Nabi yang asli dari marga Al-Jammaz, Al-Abadilah, Al-Amir. Al-Amir yang asli, bukan kayak Ibrahim bin Mansur. Kalau Ibrahim bin Mansur ini orang yang memalsukan nasab, yang mendukung Ba'alawi itu. Dia orang Yaman, datang ke Mekah mengaku marga Al-Amir, keturunan raja-raja di Saudi, dari keturunan Rasulullah. Dan itu tidak terbukti, dan haplogrupnya R. Balawi G, dia R. Turunan Nabi ya harus J1. Kalau yang lurus kepada Rasulullah. R itu Purbalingga. Kalau tapi R itu kalah dengan A. Betul? Ya kan A dulu. A, B, C, D. A itu Banten. Nah, ada yang haplogrup G, ada yang plat G. Ini udah kuadrat G-nya itu. Mana G? Nah. Oke, menarik sekali dari perbincangan ini. Insya Allah untuk perjalanan podcast malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh kesepuhan-kesepuhan kita sebagai wakil, yang mana mereka sangat ditunggu-tunggu oleh para santri-santrinya, oleh para masyarakat yang memang menunggu-nunggu dari pencerahan ini. Yang pertama, Romo Kiai Haji Khatib, waktu dan tempat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga, merasa bahagia pada malam hari ini bertemu dengan pembaharu Mujaddid. Ada sama. Ya, insya Allah memang kenyataan. Kalau dulu memang kami pernah mendapat kepercayaan di PJNU Kabupaten Purbalingga. Sekarang ya tetap di NU, tetap bersama masyarakat Nahdien, bersama masyarakat Purbalingga dan masyarakat Indonesia. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Maulana itu sangat indah bagi kami. Indah secara rasional, indah secara perasaan, indah secara kasunyatan ke depan. Hanya persoalannya dari saat ini, masyarakat kita itu sudah terlalu lama. Ini saya berbicara atas nama masyarakat. Sudah terlalu lama mulai zaman pemerintah Belanda penjajah, kemudian bersambung, kita itu selalu dinabobokkan oleh upaya-upaya baik Belanda, kemudian feodal, kemudian oleh budaya-budaya asing. Kalau kita berbicara secara ilmiah itu memang harus, tetapi bagi masyarakat Nahdien Kabupaten Purbalingga tidak semuanya makan garamnya keilmuan, tidak semuanya. Untuk bergerak mengikuti arus keilmuan ini memang diperlukan proses yang agak panjang. Kalau tidak ada
kiat-kiat untuk memutus mata rantai, kalau bahasa saya mata rantai masyarakat yang sudah terlanjur menjadi inlander, sudah menjadi masyarakat yang terstempel sebagai masyarakat keciplak bahasa kita. Masyarakat masyarakat kelas yang sulit lah, sudah sangat bangga. Jangankan bangga bersama Maulana ini, kita itu masyarakat umumnya ibaratnya kalau istri saya dikersakakan, diminta oleh orang yang dikagumi, bukan malah jengkel, malah selamatan, malah bangga. Keren, ya. Itu cermin masyarakat kita. Sehingga untuk tadi kiat-kiat yang disampaikan Maulana ini kan ranah keilmuan. Masih ada jurang pemisah antara ranah keilmuan dengan ranah pembebekan, ranah kebiasaan. Nah ini memang kira-kira untuk menjembatani kiat keilmuan dengan kiat pembebekan ini barangkali ada pencerahan baru. Nah, kalau bagi kami itu memang ya model silaturahmi tadi yang sudah disampaikan, model silaturahmi tokoh-tokoh keilmuan, ilmu apapun, terutama para kiai itu ya, karena nyun sewu para pemilik ilmu, otoritas keilmuan ya termasuk kiai itu sendiri masih berpikir beralih dari berpikir rasional keilmuan dengan apa yang sudah terbiasa terjadi. Kalau tadi dunia hitam, dunia putih, tengah-tengah dunia abu-abu ini, karena yang hitam dan abu-abu ini sudah sangat kental, untuk ditarik menjadi ke wilayah putih ini kan butuh kiat-kiat. Kami yang di lapangan, di masyarakat ini ya secara keilmuan saya 100% percaya, 100% dengan model dan metode keilmuan ini ya, tapi membawa masyarakat yang ya bukan masyarakat yang tidak pintar, termasuk yang pintar-pintar itu juga karena sudah terbiasa enjoy, biasa penak, sudah dekat ini, memang harus ada kiat-kiat baru di wilayah teman-teman yang di daerah-daerah ini. Nah, untuk yang semacam ini menurut Maulana kira-kira harus seperti apa kami yang di lapangan, selain tadi jalur keilmuan, kemudian jalur katakanlah struktural KNU-an. Karena struktural KNU-an ini juga orangnya kan macam-macam, jangankan warganya. Struktural pun ada yang sudah terbiasa berpikir keilmuan, ada yang hanya manut-manut saja. Tapi berapa persen orang nyun sewu di lapangan itu setingkat di anak ranting itu ya sampai ke MBC. Saya tidak berani sampai ke cabang atau wilayah. Tapi kalau yang anak ranting itu untuk membawa cara berpikir, cara memahami sesuatu dengan cara keilmuan ini kan bergantung kiainya, bergantung pada pimpinannya. Nah, gap antara pemimpin, gap antara kiai dengan masyarakat saat ini sedang dikalahkan oleh sosmed yang di masyarakat ini, karena buzzer-buzzernya itu agak ramai berimbang, ini kan menjadi acuh tak acuh. Pada prinsipnya yang disampaikan Maulana ini siap, itu bagi yang menggunakan ranah keilmuan, yang katakanlah pengurus di PBI mereka paham, tapi masyarakat awam ini yang harus kita carikan kiat supaya lebih memahami dan cepat bisa memotong yang semacam ini. Nah, itu saja
Nanti dulu ya Khotib, sebelum Ya. saya jawab itu terkait dengan apa namanya, kan tadi menyebut ada MWC, ada ranting NU kan. Kan sekarang udah ada surat itu dari PBNU Iya. untuk pengurus-pengurus NU di setiap tingkatan. Kalau Kiai Khotib sebagai mantan ketua PCNU 2 periode, bagaimana pandangan dan secara pribadi Kiai Khotib? Oh ya, karena saya tidak berkapasitas mewakili PC, maka pandangan Pribadi. bagus itu surat instruksi. Bagus. Andai kata ada pada frase yang berlawanan dengan PBLS itu jelas, itu menjadi sangat jelas. Itu kan ada frase yang misalnya supaya tidak bahasa saya cawe-cawe pada PBLS, tapi yang satu lagi frase berikutnya itu kan yang bertentangan dengan PWILS. itu kan yang menjadi kabur. Insya Allah masyarakat juga tidak paham. Insya Allah masyarakat tidak paham. Wong masyarakat itu umumnya paham itu dari sosmed, bukan instruksi yang sampai ke ranting. Ketidakpahaman ini kan ya kembali lagi apa biasanya saja yang biasa. Jadi sekarang apa persoalan-persoalan kita, kalau pandangan saya bagus bagi yang memahami. Sayangnya frase-frase tadi itu yang tidak berimbang. Ya, saya memahami dari jauh karena yang menandatangani surat itu pun antara hati dan pikirannya menurut saya ini kan kalau diterjemahkan menjadi suudon lagi. Saya hanya berdasarkan membaca teksnya itu ada kegamangan yang tanda tangan, ada kegamangan untuk memperjelas frase-frase ini, sehingga apa pemahaman siapapun yang membaca itu kalau tidak emosional itu menjadi gamang. Artinya substansi instruksi itu juga menggamangkan siapapun, apalagi ya siapapun itu. Kalau kita membaca teksnya, ya kembali lagi tadi ada frase yang supaya tidak cawe-cawe dengan PWLS, tapi juga yang jangan sampai ikut ke belah sana juga gitu kan. Ya, lah itu mestinya supaya imbang, diperjelas sekalian apa yang dimaksud itu Balawi, apa muhibinnya, apa siapa lah. Ini persoalan ini ya sudah lah, itu sudah terjadi dan itu sudah baca. Makanya bersyukurlah bahwa instruksinya bunyinya begitu. Yang klausul 1, 2, 3 itu bagus-bagus, tapi yang di frase itu yang ya saya kira memang si penandatangan itu juga antara hati dengan kenyataan dan pikirannya juga. Iya kan, di frase ketiga itu jelas yang membawa-bawa nama Rasulullah kan. Ya. Yang selama ini membawa nama Rasulullah kan Balawi kan. Ya. Iya itu. Itu kan butuh tafsir. Iya. Ya butuh tafsir orang yang mudeng. Masyarakat kan enggak mudeng. Coba di sini ada mantan Rois juga ini untuk bisa. Oh masih sekarang? Masih. Menurut Rois Surya PCNU di Purbalingga tentang instruksi dari orang tua kita itu bagaimana? Instruksi dari PB itu saya kira yang saya lihat itu nggak ada yang merhatiin. Ya biasa ya, jalan-jalan biasa saja, nggak ada ya seperti Pak Atik, banyak yang nggak mudeng, nggak ngefek. Ya. Ya kemudian tentang itu tadi yang dikatakan bahwa 70 ya yang alim itu lebih rendah dibanding Habib yang sekalipun bodoh yang maksiat.
Itu saya sebagai orang awam pun sebenarnya janggal, karena satu, ada laisa syai'un azza minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih utama dibanding ilmu. Kemudian kami sebenarnya sudah sangat lama ini Kiai, tentang ketidakpercayaan bahwa para habaib itu cucu Rasul, tapi kan nggak berani karena belum ada penelitian nasab. Sehingga kecurigaan saya, masa sih cucu Rasul segitu jeleknya ngomongnya, kemudian Rasulullah itu senengnya memberi, kok ini yang ngaku-ngaku cucu Rasul kok senengnya minta-minta. Ini sebenarnya sudah sangat lama kami nggak percaya itu, cuman karena takut kewalat itu tadi, ya lebih baik husnudon lah dulu tuh dulu. Kalau sekarang kan ya sudah ada penelitian, sudah ada tes DNA dan sebagainya, kan sebenarnya nggak boleh kita husnudon. Oleh karena itu saya sangat bersyukur dengan tampilnya Kiai Imad untuk membedah nasab alam ini, sehingga kami-kami yang dulu sering didawir, ya, kami juga merasakan korban ini, walaupun sih tidak seperti diminta alfa dan sebagainya, tetapi alhamdulillah kami sekarang juga merasakan sudah nggak lagi ada yang dawir-dawir. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekarang Yai Sahal pandangan. Tidak apa-apa tadi. Masalah orang tua kita itu ngasih surat itu kan menurut Yai Khotib bagus. Tapi warga NU nggak ngerti juga kemana arahnya kan. Orang tua kita dari Suriah juga sama seperti itu. Yang jelas bagi beliau itu dari sisi akhlak tadi, masalah 70 kiai ku kalah dengan seorang Habib itu yang menjadi fokus dan lensa utama beliau. Nah, kalau dari Kiai Sahal yang mempunyai pandangan agak lebih muda kan dari generasinya ini, tokoh NU Purbalingga yang agak muda, coba gimana? Tokoh ini masih ini. Kalau saya kan masih banser, masih muda kan. Enggak ya. Ya, terima kasih ini pada beliau Yai Imaduddin, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa langsung bermuajahah dengan beliau, sekaligus niat tabarukan Kiai. Yeah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Menanggapi instruksi dari PPNU, bukan PWNU, PPNU. Iya. PPNU, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Kiai Ridho. Ya, ada dua sisi. Ya. Pertama, kita mandang dari secara positif saja. Jadi, ibarat seorang ibu yang menegur anaknya yang nilai rapotnya merah. Nah, si anak ini mendengarkan omelan sang ibu. Tapi kalau dia benar-benar mendengarkan, dia akan menemukan cinta di sana. Jadi kepedulian ibu, cinta seorang ibu pada anak muncul dalam bentuk omelan. Tapi kita kan nggak punya rapot merah ya. Ya, mungkin Pak Kiai Khatib pandangannya seperti kami belum punya rapot merah ini PPLSI ya. Iya, PPLS. Dan juga kadang-kadang mungkin menasehati kita dalam bentuk dengan argumentasi yang berbanding terbalik. Biasanya
Seorang itu kalau disudutkan langsung tumbuh semangat untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Ya, kata seneng ya. Oke. Jadi seperti teman saya dulu itu dari Pekalongan ketika mau mondok ke Kalibuber, itu ketika berangkat mau mondok oleh tetangganya itu diejek. Lah, mondok sing kok primen uripe. Primen kok masuk depannya mending mondok. Akhirnya dia tumbuh semangat. Saya jangan sampai kalah dengan anak-anaknya dia. Akhirnya ketika masih di pondok dia langsung belajar bisnis. Itu. Pekalongan itu kan produksi batik itu. Iya. Jadi mulai belajar jualan batik dititipkan ke toko-toko yang ada. Nah, akhirnya itu dilalah itu ya. Ini anak-anaknya tetangga yang tadi ini menghina nih justru menjadi karyawannya itu si santri ini. Luar biasa. Karena itu tadi loh. Lah, barangkali mungkin agar orang tua kita di sana, agar PWI ini benar-benar bersungguh-sungguh menebar rahmat, menciptakan kedamaian, dan menjadi pembawa kebaikan bagi sesama. Mungkin langsung dengan bahasa yang istilahnya itu mafhum mukhalafah. Sehingga ya yang muncul ya, bahasa yang muncul ini memang sulit dipahami. Kemudian memahami dari sudut pandang yang berbeda. Memang benar-benar mereka itu bagaimana itu Usri itu kemarin. Benar-benar mereka itu menganggap kita memang seperti yang beliau katakan. Artinya menuduh kita. Seperti yang tadi Pak Khotib. Iya mungkin. Nah, ini yang disayangkan. Bukan menebar permusuhan, dibentuk untuk permusuhan tentang Balawi ini. Jadi bukan kepada permusuhan yang lainnya. Coba lafadznya itu bisa ada yang nyari coba. Dibentuk untuk permusuhan tentang itu, tentang nasab itu. Jadi seakan-akan terus aja lo musuhin tuh. Begitu. Kalau tafsiran, salah satu perspektif tafsiran itu, kamu memang harus memusuhi begitu. Terus saja musuhi. Nah, kita dari PBNU yang penting yang punya struktur di PB jangan ikut. Jangan ikut PWI, jangan ikut yang lainnya. Jadi biar tarung berdua aja gitu. Kita nonton begitu. Bisa begitu enggak tuh? Coba lafadznya itu. Bukan untuk menebar permusuhan, tapi dibentuk untuk permusuhannya. Rasanya begitu tuh. Coba, Kang Mas. Mungkin bisa ini Kiai. Seperti yubayyinullah lakum an tadillu Allah tadillu. Bisa. Itu bisa. Ada juga la uqsimu bihadal balad uqsimu bihadal balad. Terus tentang puasa itu kan ada juga yang adalahnya tapi nggak ada. Waladina yutiqunahu itu waladina fidyatu ta'am miskin la yutiqun. Itu tafsir. Namanya sebuah teks. Ketika teks itu sudah dibuat, maka teks itu milik publik. Itu dalam ilmu pengetahuan kan begitu. Orangnya masih hidup pun harus dianggap sudah meninggal.
bahwa the author is dead, bahwa penulis itu sudah mati. Artinya bebas pada siapapun ketika sudah ada sebuah tulisan seseorang, apakah tentang sebuah tesis, kesimpulan ilmiah, apakah tentang surat, kita bebas untuk menafsirkannya. Kecuali ada penafsiran ulang yang menjelaskan tentang kesetujuan dari tafsiran itu ataupun tidak dengan sebuah namanya itu tingkatan yang sama. Ya. Kalau tingkatan itu ditandatangani oleh 4 pengurus PB, maka tafsirannya harus ditandatangani 4 pengurus PB. Tidak boleh tafsiran itu hanya diucapkan misalnya oleh Gus Yahya, maksud dari surat itu begini. Tidak bisa. Karena surat itu sudah dibaca publik dan terserah publik untuk menafsirkannya. Adapun kalau ada tafsiran daripada surat itu harus memiliki tafsiran yang sepadan dalam tingkatan, yaitu harus ditandatangani juga oleh 4 orang pengurus inti daripada PBNU itu. Gimana, Kang? Ya, siap. Coba poin ketiga. Poin ketiga, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab serta persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Namun demikian, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang perorangan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengorbankan pertentangan dan permusuhan mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Tuh, udah jelas poin ketiga maksudnya ke siapa itu? Balawi. Cuma PBNU berpesan dalam poin ketiga itu, walaupun demikian mereka selalu membawa-bawa nama Rasulullah, anggap aja oknum-oknum itu, dan jangan sampai PWI mengobarkan apa? Mengorbankan pertentangan. Mengobarkan pertentangan. Itu berarti PBNU itu menginsafi, mengiyakan adanya penyimpangan-penyimpangan dari oknum-oknum itu. Dalam tanda kutip, menurut PBNU masih oknum-oknum. Walaupun oknumnya terlalu banyak katanya. Yang baik, kata lagi satu kiai, yang baik itu Balawi mah oknum. Jadi yang baik itu adalah oknum kalau Balawi itu. Nah itu poin ketiga. Poin keempat. Poin keempat. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan, tafarruq, dan mendamaikan pertentangan, islah dan lain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Tuh. Seperti perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sahabat. Seakan-akan itu beliau menyetujui bahwa PWI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan. Cuma yang struktural jangan ikut-ikut. Biar kalau jadi wasit enak. Ya kan? Itu yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait nasab kan? Ya, betul. Jadi bukan yang lainnya. Terkait masalah nasab. Terkait masalah nasab. Ya memang kita memusuhi karena mereka memaksa ingin diakui sebagai cucu Nabi padahal mereka bukan cucu Nabi. Ingin diakui sebagai orang Arab padahal DNA mereka bukan orang Arab. Ingin dimuliakan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat Jawa Nusantara, padahal mereka bukan orang mulia. Mereka ingin dianggap sebagai pahlawan,
padahal mereka tidak ikut berjuang. Lah, tentu kita harus memusuhi, dan kata permusuhan itu bukan kata-kata jelek. Al-Quran, Allah sendiri kan mengatakan tentang bahwa ada musuh-musuh Allah. Ada Allah, aduwullah, asyaitanu aduwun. Ya kan? Fattakhiduhu aduwa. Jadi malah Allah juga memerintahkan kita untuk menjadikan setan sebagai musuh. Jadi permusuhan dengan setan itu sesuatu yang sah dan bukan yang jelek. Ya cuma kan terutama dari Banyumas kan, langsung marah aja. Ini saya anda terima. PWI dibentuk untuk permusuhan. Nanti dulu. Lah, dan bahasa Al-Quran, bahasa hadis juga ada tentang permusuhan. Dalam hadis kursi, man ada li waliyan faqad adantuhu lil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah kan, faqad adantuhu lil harbi, maka aku umumkan baginya peperangan. Nah, berarti Allah memusuhi dia kan, karena dia memusuhi kekasih Allah. Jadi kata permusuhan, misalnya PWI dibentuk untuk permusuhan, itu bukan konotasi negatif untuk PWI, tetapi itu adalah justifikasi dari PBNU bahwa memang kalau PWI dibentuk sebagai organisasi untuk menjalankan permusuhan terkait nasab itu, karena nasab itu tidak terbukti secara ilmiah, wajib dimusuhi. Aladul khisam itu wajib dimusuhi. Teruskan permusuhan itu sampai mereka mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi. Tafsirnya Yai Khotib ini betul. Dan saya juga pernah menafsirkan itu di sebuah podcast. Lalu dari salah satu anggota PB dari Tanfid, dia bukan yang dana tangan, wakil-wakil lah, kan banyak wakilnya itu. Ya Imad, saya bingung ditanya oleh MWC, oleh PC di bawah. Saya pakai tafsirnya Kiai Imad itu katanya. Itu pengurus PB-nya loh. Jadi pengurus PB, ada yang ditanya tentang instruksi itu, dia bingung jawabnya. Akhirnya dia melihat saya di sebuah podcast menafsirkan instruksi itu, dan pengurus PB itu menggunakan tafsir saya sebagai jawaban untuk MBC. Begitu. Ya, jadi kalau kita mau husnudzon seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu latar belakang, tujuan, ma fi qalbi, ma fi qulubihim. Apa sebenarnya itu motivasinya untuk membuat itu. Tetapi dalam teori ilmiah itu memang sebuah kata-kata itu milik publik, boleh ditafsiri sebagaimana adanya teks itu. The author is dead, penulis itu sudah dianggap mati. Itu ini, maaf ya, ini ya, Habib, mohon maaf, bertentangan dengan al-zahir tadullu alal batin. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduhum akbar. Kadang begitu. Iya. Tapi kadang-kadang yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bisa juga. Makanya kita hanya pakai zahir kan. Nah, kalau apa sesuatu yang zahirnya lafadznya begitu, nggak perlu ditakwil. Udah zahirnya begitu kok. Kecuali apa ada susulan penjelasan surat instruksi, silakan aja. Nah, yang saya khawatirkan begini sebenarnya. Hari ini kecil-kecilan banyak yang sudah menjalankan survei. Jadi warga NU itu mayoritas mendukung PWILS. Yang saya takutkan, karena saya ini adalah Nahdien yang sejak lahir, apabila
justru surat instruksi semacam itu menimbulkan relaan akar rumput Nahdliyin ini, sehingga kemudian karena mereka sudah putus asa, mereka mencintai Nahdlatul Ulama tetapi merasa tidak diperhatikan oleh yang hari ini mengemban sebagai pengurus, kemudian ada pemberontakan di dalam dirinya secara psikologi, akhirnya kemudian imbasnya kepada Nahdlatul Ulama sendiri. Kalau hanya kepada pengurus, itu kan pengurus itu muakkad, terbatas waktunya. Mungkin 2026 Desember itu pengurus sekarang ini nggak ada yang terpilih lagi, ya kan? Tapi Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar kaum Nahdliyin ini tetap harus diselamatkan, harus tetap dijaga. Jadi NU itu ya selawase. Kalau pengurus kan sak perlu nih, ya kan? Karena pengurus itu akan senantiasa diganti terus. Ini sudah dibuktikan ini. Betul. Nah, saya yang paling khawatirnya itu sebenarnya. Nanti adakan perlawanan, oke, saya milih PWI aja. Oke, dan Kiai Abbas mengebel saya itu kesedihannya hanya untuk Nahdlatul Ulama. Kalau hari ini kita menjaga jarak dengan NU, oke, kita organisasi, NU organisasi. Bagaimana kalau nanti warga NU memilih PWI semua? Ya, beliau kan cucu daripada Mbah Abbas, murid Mbah Hashim, itu dari ibunya, dari bapaknya Benda Kerep. Bapaknya itu Ki Fuad Hashim, itu Kiai Benda Kerep. Kakeknya itu adalah orang yang diminta Mbah Hashim, Mbah Soleh itu, sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng bersama Mbah Hashim. Kakeknya Gus Abbas ini, dari bapaknya Ki Fuad Hashim, nanti itu cucunya Ki Soleh. Ki Soleh ini adalah yang diminta oleh Mbah Hashim untuk duduk di Pondok Pesantren bersama Mbah Hashim ketika Mbah Hashim baru membentuk Pondok Pesantren di Tebu Ireng itu. Itu ditulis oleh Pak Khairul Anam dalam sejarah NU itu tahun 80, itu udah ditulis. Kemudian bapaknya ini Rais Surya, wakil Rais Am dari kepengurusan dengan Kiai Ma'ruf Amin segala macam itu. Sebelum Kiai Miftahul Ahyar tuh kan ada Kiai Ma'ruf ya. Sebelum Kiai Ma'ruf itu ya, sebelum meninggal aja, Kiai Fuad Hashim sebelum meninggal itu Rais Surya PBNU. Dan tentu Gus Abbas sangat mempunyai kepedulian terhadap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi itu. Jadi beliau berpesan, kita tidak boleh PWI itu kemudian menanggapinya secara emosional. Karena masyarakat NU di bawah emosional, sedang emosional. Nah, nanti akan terjadi deadlock dalam pikiran warga Nahdliyin. Oke, kalau begini kita pilih PWI. Nah, ini yang ditakutkan Gus Abbas. Lah, kalau misalnya ajaran Mbah Hashim Asy'ari, ajaran para pendiri itu diterjemahkan ke dalam apa yang sekarang terjadi, nah orang bisa melihat mana yang lebih mirip dengan ajaran Mbah Hashim, mana yang lebih mirip dengan ajaran Mbah Bisri, Mbah Wahab Hasbullah, dan yang lain-lain, Mbah Raden Asnawi Kudus, dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan daripada ulama. Bukankah Nahdlatul Ulama ini salah satunya motivasi dibentuknya Nahdlatul Ulama adalah ulama-ulama pesantren tradisional itu tidak mendapatkan tempat, cenderung di nomor 5, di nomor 6 kan, dalam pergolakan keulamaan
pada masa itu, karena ulama modernis itu sudah pada datang itu dari luar negeri, sehingga kemudian daya tawar ulama-ulama pesantren tradisional itu jadi tidak tidak marketable lah di tengah masyarakat. Akhirnya dibentuk sebuah kebangkitan ulama-ulama tradisional itu sebagai upaya untuk menaungi para ulama, kemudian dapat juga memberikan sumbangsi terhadap peradaban dunia, kaitannya misalnya tentang Komite Hijaz, usulan bagaimana Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Syekh Ghanaim datang ke Raja Saud dan sebagainya. Nah, dengan adanya Nahdlatul Ulama itu kemudian kiai-kiai pesantren sejajar tuh dengan ulama modernis yang sudah terbentuk sebelumnya, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Al Khairat, apa itu namanya, Jami'ul Khair ya, yang dari Arab segala macam. Jamiatul Khair. Kemudian menjadi sederajat karena sama-sama punya organisasi. Nah, kemudian sekarang terjadi banyak ulama dihina. Mbah Hashim dihina oleh Faisal Asgaf. Alwi Segaf siapa di Bogor itu menghina anak-anak yang aswaja, jangan masuk Bansar, jangan masuk Ansor. Gus Dur katanya buta mata, buta hati. Seluruh hasil keputusan muktamar dikritisi dengan tajam dan merendahkan dari para habaib itu kan. Mereka itu diam-diam aja. Tapi ketika sekarang ada anak-anak Nahdlatul Ulama yang bangkit untuk menjaga kemuliaan, kehormatan dari ulama-ulama mereka yang menurut para NU muda ini adalah perlu untuk dijaga kemuliaannya, kemudian ada ketidaklinieran daripada apa yang dipikirkan oleh Nahdien di bawah yang digelorakan oleh aktivis-aktivis NU di bawah dengan apa yang ada di atas. Nah, ini mungkin yang menjadi sebuah ketakutan Gus Abbas, adanya pemberontakan di bawah itu yang kemudian melahirkan sebuah sikap anti PBNU. Ini yang ditakutkan oleh Gus Abbas. Dan tentu kita menghormati kan, menghormati Gus Abbas, dan menurut saya memang itu tepat. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi instruksi yang menafsiri dengan tegas bahwa memang kami pendukung Balawi gitu. Misalnya ada, karena saya menafsiri, Kiai Khotib menafsiri seperti tadi kan, bahwa ini untuk menghajar Balawi, instruksi itu. Kemudian turun lagi tafsiran penjelasan untuk instruksi yang kemarin, bahwa kami PBNU mendukung Balawi dohiran wa batinan, dan yang memutuskan nasab Balawi bukan NU. Itu saya takutnya begitu. Kalau misalnya itu terjadi, wallahu alam apa yang terjadi dengan masyarakat NU di bawah. Menurut saya demikian. Coba mungkin dokter punya pandangan tentang hal itu. Mungkin mengingatkan kepada kita bahwa sebagai organisasi besar yang menaungi, melindungi, menyayangi warganya, kaum Nahdliyin yang menurut data statistik ini lebih dari 60 menurut statistik yang telah berlalu. Mungkin diharapkan orang-orang yang duduk di kepengurusan, di struktural ini mengayomi. Namun ternyata masalah ini adalah tidak seperti yang dipikirkan. Maksudnya di bawah ini hanya ada dua,
di masyarakat ini ada dua, antara yang benar menurut ilmiah, dan yang kedua itu benar tetapi hanya dugaan. Artinya ketika sudah lahir yang ilmiah, maka sebagai muslim ini mestinya mewajibkan diri untuk mengikuti yang ilmiah. Sehingga kalau tadi saya berkomentar bahwa yang ada sebenarnya kan antara putih dan hitam. Nah, ketika kita bersikap tengah-tengah mencari selamat, itu kan berdiri ya tidak putih ya tidak hitam. La ilaha ula'i wala ilaha ula'i. Mudzadzabina baina dzalik. Maka dari itu mungkin menjadi pemikiran ulang, menjadi pertimbangan ulang bahwa yang terjadi di masyarakat itu tidak seperti yang dipikirkan oleh yang di pusat. Jadi yang di masyarakat ini sebenarnya kan minta ini ketegasan gitu. Klarifikasi tentang masalah ini, khususnya adalah nasab Bani Alawi. Dari saya mungkin itu, walaupun mungkin hanya sebagai gambaran, tetapi ini bisa menjadi pertimbangan lagi di pusat. Terima kasih. Ya, ini sebagai jawaban pribadi, nanti akan kita sambung lagi. Ya, kalau Kiai Khatib ya tentang lalu bagaimana cara kita di akar rumput, di warga Nadiyin yang dilakukan PWLS harusnya bagaimana kan? Yaitu kan terkait dengan metodologi dan metode dakwah, dan itu sudah diberikan metodenya oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu metodologinya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ay bil ulumin nafi'ah awalan bidalaila wa barahin. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nggak perlu dalil, nggak perlu burhan. Kalau ini yang kedua ini bil mau'izatil hasanah, ini untuk orang awam yang dia nggak perlu dalil, nggak perlu bukti. Kenapa? Karena mereka tidak butuhkan itu. Dengan cara bil mau'izatil hasanah. Nah, karena dulu mereka itu juga mempercayai Balawi karena ikut kiainya, ya kiainya ngomong lagi, ternyata dulur-dulur itu Balawi bukan cucu Nabi. Boleh hormati Habib, tapi jangan hormati karena menganggap mereka cucu Nabi. Kalau mereka ada yang ngasih duit, hormati karena dia ngasih duit. Kalau mereka itu punya ilmu, hormati karena punya ilmu. Begitu aja. Jadi itu bil mau'izatil hasanah. Nah, Yang tadi berarti termasuk mau'izah hasanah nggak itu, yang instruksi yang itu tadi? instruksi Yang poin ke itu 4. bisalah, insya Allah bisa itu. Jadi kan kalau bil hikmah harus ada dalil. Iya. Itu tidak ada dalil kan? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil tapi membingungkan akar rumput. Iya, mungkin itu mau'izatil hasanah kan dianggapnya karena apa namanya itu anak-anak mereka kan dengan mau'izatil hasanah. Nah, kalau untuk yang ketiga ini wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah untuk yang ngeyel. Jadi mujadalah itu sebenarnya kan konotasi negatif dalam perspektif bahasa Arab. Mujadalah itu adalah ifhamul khasmi wa ilzamuh min ghairi nadarin min ayyakuna haqqan aw batilan. Itu mujadalah bi khilafil munadharah.
Kalau munadharah itu adalah liidharis shawab, untuk memperlihatkan yang benar. Wa ihqaqul batil. Wa ihqaqul haq wa ibtalul batil. Membenarkan yang benar, wa ihqaqul batil, dan wa ibtalul batil, dan membatilkan yang batil. Ihqaqul haq wa ibtalul batil. Nah, itu munadharah. Nah, kali mujadalah itu kan untuk menang aja. Tapi kenapa Allah menggunakannya wajadilhum? Itu namanya mimbabi musyakalah. Itu musyakalah. Karena mereka itu mujadalah, balas mujadalah lagi. Tapi mujadalahnya diikuti dengan qayyid billati hiya ahsan. Ya. Jadi billati hiya ahsan ini sebenarnya bukan mujadalah, tetapi munadharah. Nah, kalau misalnya itu hanya wajadilhum, nah itu berarti memang harus mujadalah, tapi tidak billati hiya ahsan. Apa itu al-mujadalah billati hiya ahsan? Al-munadharah liidharin as-shawab, untuk memperlihatkan yang benar, bukan hanya untuk ifhamul khasmi wa ilzamu, untuk membuat musuh kita kalah, untuk membuat musuh kita diam, bukan hanya itu. Iya, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil itu. Atau tadi ihqaqul haq wa ibtalul batil. Nah, ini kemudian lah sesuatu yang menjadi bahasan itu kan ada dua, ada yang nadhari istidlali, ada yang badihi aksiomatik gitu. Kalau yang nadhari tajri al-munadharatu fih, memang bisa diperdebatkan karena dia nadhari, sebuah analisa perspektif. Tapi kalau yang badihi itu nggak usah dimunadharahkan, sesuatu yang jelas bahwa dua lebih besar dari satu. Ayo munadharah, nggak bisa dong, udah jelas itu badihi. Kopi ini pahit karena tidak ada gula. Kita udah merasakan pahit. Gak bisa kita munadharah dengan orang yang mengatakan ini manis. Sekarang kita udah tahu ini pahit, ini badihi. Ya kan? Dururi. Bahwa yang namanya api itu panas. Gak usah diperdebatkan. Nah, ini nasabah alawi putus itu udah badihi. Dari sisi ilmu nasab badihi. Kenapa bisa disebut badihi? Karena sudah yu'lamul wadi', diketahui siapa yang memalsukan. Tu'lamus sanatu, diketahui tahun berapa dia memalsukan. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui kitab-kitab yang masa lalu yang mengatakan anaknya cuma 3. Laisa fihi ibnun ismuhu Ubaidun. Tidak ada nama anaknya Ubaid. Qala fihi al-Fakhrur Razi fi syajaratil mubarakah. Siapa yang tidak kenal al-Fakhrur Razi? Seorang imam besar ahli sunnah wal jamaah, seorang pakar tafsir yang mengarang kitab Mafatihul Ghaib. Kitabnya selemari nggak muat itu, harganya aja 3,5 juta. Kitabnya Imam Fakhrur Razi kan. Kemudian dalam usul fiqih beliau dikenal al-imam. Idza utliqal imamu fi usulul fiqhi fal muradu bihi al-Fakhrur Razi. Apabila dimutlakkan pemanggilan imam, itu yang dimaksud adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 604, atau ada yang menyebutkan 606. Beliau mengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah di tahun 597 Hijriah. Beliau tinggal di kota Roy. Ar-Razi itu orang Roy. Ar-Razi, cuma orang-orang ahli Roy kalau menisbatkan tidak menggunakan Ar-Rayyi tetapi Ar-Razi. Nah, dia orang Roy, dan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya di Roy. Muhammad itu anaknya di Roy. Cucu-cucunya di Roy semua. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ditanya,
Kiai Ridho kakeknya anaknya berapa? Oh, ini catatan dari ayah kami ada 3, Muhammad, Ali, Husain. Ada yang bertanya, dari mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui anaknya cuma 3? Nggak ada referensinya. Mungkin referensi gimana? Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah pada abad ke-5 yang menyatakan anaknya Ahmad bin Isa 1 namanya Muhammad, 2 Ali. Husain nggak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena Husain ini anak-anaknya kawin dengan sepupu yang kemudian nasabnya ikhtilat dengan Ahmad Asy'arani. Jadi kakeknya ini namanya Ahmad bin Isa, ini namanya Ahmad Asy'arani. Menyebutkannya pada salah. Artinya udah diketahui bahwa Husain ini berketurunan, tetapi keturunannya ikhtilat. Ini sedulur nih, beda ibu. Ini ke Ahmad bin Isa garis lakinya. Ini ke Ahmad Syaroni. Ahli nasab berikutnya nggak mau nyatet. Yang begini nih nggak boleh dicatat karena di sini potensi kesalahannya besar. Nah, kalau yang ikhtilat begitu disebutkan berketurunan oleh Imam Sajarah Mubarakah itu, tapi tidak dicatat keturunannya siapa. Kenapa? Di situ ada ikhtilat. Seorang ahli nasab yang berhati-hati tidak mau mencatat keturunan yang ikhtilat. Ini sama-sama keturunan Nabi. Kawin mengawin anak cucunya. Namanya Ahmad semua. Ini Ahmad bin Isa, An-Naqib, ini Ahmad Asy'arani. Kawin mengawin. Ini garis lakinya ke Ahmad bin Isa, ini garis lakinya ke Ahmad bin Isa lagi. Misalnya, harusnya ini ke Ahmad Asy'arani kan? Makanya ini ada kesalahan begini, nggak mau dicatat. Nah, itulah Muntaqilatul Talibiyah hanya mencatat 2. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi, walau tidak mencatat nama keturunan daripada Husain, Muhammad dan Ali aja yang dicatat keturunannya, siapa-siapa, dia tetap menyebutkan dengan jumlatun ismiyatun tadullu alal hasri. Fa'aqibuhu min salasati baninin Muhammadun wa Aliyun wa Husainun. Bahwa keturunannya Ahmad bin Isa 3. Dari 3 anak saja. 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain. Nah, Muhammad disebutkan keturunannya, Ali juga ada, tapi Husain enggak. Kenapa? Disebutkan di situ oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Keturunan Husain ini ikhtilat. Tidak bisa dicatat. Kenapa? Kalau ikhtilat begitu, pencatatannya salah, seorang ahli nasab yang bertanggung jawab tidak mau mencatat itu. Nah, jadi Ahmad bin Isa beranak 3 ini sudah konklusif itu sejak abad ke-6 Hijriyah. Jika tiba-tiba di abad 9 kemudian terjadi penambahan ubed, ini adalah mardudun la yuqbalu. Itu secara ahli ilmu nasab. Itu aksiomatik cara menghancurkan sesuatu yang tidak masuk di dalam pembahasan lagi seperti ini. Nggak bisa dibahas. Orang sudah ada pagar di sini kok dia masuk dari sini. Nah, itu yang terjadi itu ya ikhwatib. Dan ini kita memberi pencerahan bahwa perdebatan itu hanya terjadi pada nadhari dan istidlali. Ini badihi. Tidak diperlukan pemikiran, diperlukannya data. Gak perlu filsafat. Gak perlu. Ini cukup ada dalilnya, nggak ada datanya, nggak mana kitabnya. Nggak perlu katanya, nggak perlu kitab. Husnudon aja nggak bisa kita husnudon. Kopi ini udah pahit, nggak bisa bos. Masa kita ngomong kopi ini manis hanya karena dokter Tolha mengatakan kopi ini manis, sedangkan kita sudah merasakan kopi ini pahit? Nggak bisa. Mubahalah. Ayo kata dokter Tolha, ya Imad, kopi itu manis. Kalau nggak percaya, ayo kita mubahalah. Nggak mau dokter, saya sudah merasakan. Mubahalah siapa saja yang salah di antara kita. Kalau kopi ini manis, maka akan hancur lebur. Saya mengiyakan, bahaya dokter itu. Lah saya nggak mengiyakan aja, ada yang jadi korban kok. Ada yang jadi korban gara-gara dia mubahalah sendiri. Mubahalah itu walaupun sendiri, kalau dia meyakini sesuatu yang dia tidak tahu, itu konsekuensinya kena.
Demi Allah, ini saya pakai Quran bahwa Balawi nasabnya tersambung pada Rasulullah. Padahal dia tidak tahu. Tidak tersambung lagi. Kalau misalnya tidak tersambung, saya bisa saya siap kena laknat. Lah, akhirnya kena laknat sendiri. Maka janganlah yang begitu. Saya berkali-kali ditantang, tidak mau, tuh dokter. Saya ditantang mubahalah banyak sekali, tidak mau. Bukannya takut. Kasihan dong, saya udah tahu kok. Ini kopi ini pahit. Gimana dia ngajak mubahalah bahwa kopi ini manis, kata dia. Lah, saya mengiyakan. Bahaya. Dolim saya pada mereka ini. Apalagi dia mubahalahnya bawa anak cucunya. Lah, anak cucu yang bahkan belum ada itu akan terkena daripada azabnya. Itu kita harus hindari membawa anak cucu dalam emosi yang kita miliki. Saya itu punya pengalaman tentang itu. Jadi dulu buyut saya, itu buyut Muhammad namanya. Nah, buyut Muhammad ini ya pernah bersumpah dengan sepupunya. Nah, kan ada buyut Utsman itu punya menantu buyut Muhammad tuh. Makanya sebagian keluarga saya pakainya Bani Muhammad, sebagian lagi Bani Utsman. Saya ikutnya ke Bani Utsman. Ini saingan ini. Bani Muhammad saingan, Bani Utsman sama-sama menantu dan ini, tapi anak cucunya kan beda-beda. Apa umumun wa khususun, apa mutlakun kan. Setiap Bani Muhammad berarti Bani Utsman kan. Tapi tidak setiap Bani Utsman itu Bani Muhammad. Ya. Nah, itu Bani Muhammad, buyut Muhammad ini pernah apa namanya itu sepatak, kata orang Banten tuh. Ribut sama orang, sama sepupunya. Anak cucu saya 7 turunan gak mau di apa kawinkan dengan anak cucu kamu. 7 turunan. Kata buyut saya itu. Tiba-tiba baru 3 generasi, 4 generasi ada yang cinta sama cinta kan. Lah, itu nggak jadi. Nah, ada lagi cinta sama nggak jadi. Saya masih di pondok. Pas saya udah di rumah, ada lagi yang cinta sama cinta nih dengan sepupuan ini. Nggak jadi juga. Hampir, nyaris nggak jadi. Ibunya datang ke saya. Imat, bagaimana tuh kalau begitu? Kan dulu buyut kita sepatak, bersumpah tidak boleh menikah dengan keturunan dia itu. Ini gimana nih saling cinta mencintai gitu kan. Kata saya tidak ada urusan itu dengan buyut kita waktu itu ngomong. Kawinin. Tanggung jawab kata saya, tapi punya syarat. Apa syaratnya? Nyembelih kambing gitu saya. Masa ya kan? Kita harus menghormati juga kan omongan leluhur kita itu. Tetapi dengan fidyah. Udah, potong kambing aja. Akhirnya motong kambing. Terus kambingnya buat siapa? Buat saya, kata saya. Dengan santri-santri kan. Akhirnya kawinlah 2 orang dari keturunan sepupu yang berseteru itu di masa lalu. Dan alhamdulillah barokah sampai sekarang. Anaknya bagus-bagus, rizkinya jadi bos dia. Nah, kan? Nah itu, jadi kita harus hati-hati, jangan suka membawa-bawa anak keturunan kita dalam emosi kita. Ini itu Habib Agus Aslan itu, yang tadinya sebelum tes DNA gratis, dia siap menerima apapun juga hasil DNA-nya. Setelah hasil DNA-nya, dia marah-marah kan? Bahkan ngajak sumpah mubahalah dengan saya. Nah, ya kata saya, ndak mau saya. Kalau saya meladeni mubahalah itu berarti saya zalim terhadap makhluk Allah. Karena apa? Itu mubahalah nggak sembarangan. Mubahalah itu perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk bermubahalah kepada orang Nasrani Najran. Itu diperintahkan. Jadi mubahalah itu harus ada sebuah jaminan kebenaran dari Allah, dan itu diperintahkan. Qul ud'u
abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabdahil fala'natullah. Ya. Fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Itu kata Rasulullah dalam hadis-hadis. Saya diberitahu oleh Jibril bahwa Nasrani Najran akan dihancurkan Allah kalau mereka berani besok datang. Untung mereka nggak datang. Orang Kristen ini masalah nasab. Nasabnya siapa? Nasabnya Nabi Isa. Kata orang Nasrani, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Nggak terima itu Nasrani Najran. Dari Yaman juga itu. Jadi Nasrani Najran ini dari Yaman. Yaman ini banyak masalah dari sejak zaman dulu. Abraha itu orang Yaman nyerang Ka'bah itu. Abraha itu kata PI. Itu orang Yaman. Jadi mereka itu tidak suka Mekah itu ramai. Mereka ingin yang ramai itu Yaman. Akhirnya mereka membuat Ka'bah palsu. Jadi yang palsu-palsu tuh banyak di Yaman tuh. Bukan hanya nasab. Jangan-jangan turunannya ini Abraha ini. Jadi apa namanya itu, Nabi Muhammad dalam mubahalah itu pertama diperintahkan. Kul itu kan katakan. Jadi Nabi Muhammad disuruh bermubahalah itu. Kul ud'u, panggil. Nah, ya benar. Fakul ta'alau nad'u abna'ana. Iya, ini hafid, alhamdulillah. Kalau saya kan nggak hafid. Ada lagi Pekalongan katanya hafid Quran. Ada apa namanya biografi. Hafid Quran umur 7 tahun, mengarang kitab anu. Kemudian bertorikoh sekian puluh torikoh. Ini udah dipersiapkan kalau sampai bab nasab ini tidak ada, akan dijadikan apa namanya tokoh besar di masa depan ketika sudah meninggal. Tapi dengan adanya apa hari ini pencerahan ini nggak bisa. Alhamdulillah. Nggak bisa. Walaupun sudah ditulis bukunya. Kalau saya kemarin lihatnya itu dari kibinnya aja, dari Facebook, bikin sudah. Coba orang yang kena kasus apa sodomi aja mati, makamnya dibikin istana, dibikin apa namanya pemakaman yang bagus, dikasih AC, dikasih kelambu kayak ulama besar. Padahal apa, dia nulis kitab apa, dia menemukan teori usul fikih apa, mengaji kitab apa, enggak ada. Tapi di masa depan kalau sudah 100 tahun ini disangka ulama besar ini, walaupun pernah terkena kasus sodomi. Semua orang yang sudah meninggal dibesar-besarkan tuh Yai Nurholis ininya, apa sejarahnya, kayak Malang, ulama yang hafal 1 juta hadis. Nggak ada. Siapa yang bisa membuktikan dia hafal 1 juta hadis waktu hidupnya? Nggak ada. Muhadis apa? Siapa guru-gurunya dalam ilmu hadis? Pernah nggak dia ketemu muslim di dunia di zaman ini? Kutubu Sittah saja nggak nyampe 1 juta ya. Lah Bukhari itu cuma 4.000 hadis. Ya, makanya. Katakanlah 4.000 kali 6 berapa cuma? Iya. Lah ada yang masih hidup disebutkan kan? Katanya Umar bin Hafid hafal 100.000 hadis. Kata saya orangnya masih hidup, saya akan jajal kalau ada yang fasilitasi. Enggak bakal apa hadis hafal itu. Karena Pak Balawi itu senang meninggi-ninggikan kelamnya sedemikian rupa untuk suatu tujuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya saya pernah mengatakan laisa fihim waliyun
bin Nakirah. Tidak ada yang jadi wali dari mereka. Makanya nggak perlu kita takut kualat, nggak ada walinya. Nggak ada walinya. Masa iya ada wali dari pemalsu nasab? Orang bohong malih nasab jadi wali, nggak ada. Masa ada wali joget-joget? Nggak ada, bos. Malam hari ini saya merasa bersyukur sekali karena di tempat kita di sekretariat PWI LS pimpinan daerah perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Purbalingga, kehadiran sang pencerah. Kenapa saya sebut sang pencerah? Ini saya di Purbalingga merasakan 18 kecamatan ini besok mau dilantik sebagai bukti sudah tercerahkan. Masya Allah. Karena ini daerahnya Presiden Prabowo ini. Dan Iya. 100 tahun Nahdlatul Ulama sesuai apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Mungkin akan ada mujaddid pembaharu. Jadi pertama saya bersyukur atas pencerahannya, dan saya yakin bahwa ini adalah satu keberkahan bagi kami. Itu pun ada Romo Kiai Khatib, Romo Kiai Sahal, Romo Kiai Nurholis juga hadir, sudah memberikan banyak pencerahan dan juga beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Saya sebetulnya ya sebagai ketua PWI sebetulnya ya ingin menyampaikan gitu atas apa yang menjadi hal yang sedang ramai terkait interupsi PBNU. Karena saya harus tegaskan bahwa PWI ini sebuah organisasi atau perkumpulan yang secara sah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang perlu kami tegaskan bahwa kami lahir itu bukan untuk permusuhan, tetapi justru ketika ada pencerahan yang dibawa oleh Haji Maduddin Usman Al-Bantani, kemudian ada reaksi seperti halnya dulu ketika Rasulullah memberikan pencerahan tentang teologi, tentang banyak hal, tentu akan ada reaksi. Jadi hanya saya kira saya bersyukur atas apa yang sudah diinstruksikan oleh PBNU. Saya merasa bahwa ini hal yang biasa dalam sebuah organisasi untuk memberikan instruksi kepada jajaran pengurus dalam rangka untuk jangan sampai mungkin bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat permusuhan. Jadi ormas besar tentunya mengambil sikap seperti itu menurut saya bijak. Nah, mungkin permasalahan nasab ya cukup diserahkan sama PWI, Kiai dan beberapa pengurus di PWI. Jadi kami tidak merasa risau karena memang itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Walaupun ada beberapa teman-teman kita yang mungkin tadi disebutkan yang agak tersinggung, ada istilah yang mungkin saya dengar kita NU selawase tapi PBNU sak berlune gitu, dan banyak hal-hal yang mungkin disampaikan tadi. Tapi perlu kami tegaskan bahwa kami lahir sebagai anak biologis dan anak ideologis Nahdlatul Ulama, sehingga saya mengharap semuanya tetap harus bisa menahan diri, harus bisa tadi ada yang sudah disampaikan itu bil hikmah wa mau'izatil hasanah, tapi sebagian mungkin wajad
ya itulah sebuah keberagaman yang sebuah keniscayaan sunatullah gitu. Ya, kalau kami menghimbau kepada teman-teman tetap, karena kita anak biologis, anak ideologis Nahdlatul Ulama, sehingga ya jangan sampai anak ini kemudian dianggap kok mboten toto kromo sembrono. Kita tetap harus menjaga. Kiranya itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Imaduddin Usman Al-Bantani yang berkenan hadir di Sekretariat Pembinaan Daerah Musyawarah Wali Songo Indonesia Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan bagi semua pengurus PWI di Kabupaten Purbalingga. Saya ingin mengulang sedikit tentang mubahalah ya. Jadi kepada hibin yang masih belum menerima kesimpulan ilmiah bahwa balau ini bukan turun Nabi, jangan bermubahalah. Artinya seperti tadi yang difirmankan Allah, qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu ini berbahaya. Kita tidak mau bahwa al-mad'u warga NU yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari semua orang-orang yang sedang memberikan pencerahan, kemudian malah dirinya sendiri membuat dirinya mendapatkan laknat dari Allah. Walaupun kita tidak menerima mubahalah itu, tetapi konsekuensinya kalau kalimatnya itu ada konsekuensi seperti demi Allah saya meyakini nasab ini. Nah, ini kan kalau tidak terbukti maka saya dapat laknat, naudzubillah, itu dia bersumpah sendiri berarti. Maka jangan sampai hal-hal ini diteruskan. Artinya kalau memang masih belum mau menerima, ya nggak usah mubahalah, nggak usah menantang-nantang, karena itu konsekuensinya dengan Allah. Walaupun kita semua ini tidak menerimanya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir mungkin Kiai Khatib. Sepatah kalimat, kita tetap berkhidmat, kita tetap muliakan NU beserta panji-panji dan masyarakat di bawahnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, mari kita upayakan sebenarnya apa yang dikatakan atau yang diupayakan atau yang dihasilkan dalam penelitian dan tulisan Kiai Imad itu adalah untuk memuliakan warga NU, memuliakan NU itu sendiri. Karena itu tidak ada kata pertentangan, tidak ada kata untuk kita tinggalkan. Ayo kita bersama-sama sampai paham dan kita ambil keputusan kembali pada kemuliaan NU melalui cita-cita Kiai Imad. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bertambah wawasan lagi, bertambah yakinnya lagi, dan niatkan ini sebagai wasyawirhum fil amri. Kita mendiskusikan sesuatu agar titik terang ini makin jelas. Ketika ada diskusi memperdalam ilmu, kita makin yakin, maka itulah yang dikehendaki ilmu. Tetapi ketika kita membahas sesuatu, termasuk membahas nasab, kok makin tidak jelas, maka
tinggalkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan semua yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, dan kita diperlukan untuk bersikap. Silahkan untuk setuju, dan silahkan untuk yang tidak setuju. Tetapi ketika kita sudah menemukan yang hak, maka mudah-mudahan kita mengikuti yang hak. Dan ketika kita memandang bahwa itu adalah batil, maka tinggalkanlah yang batil itu. Segala salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas semua diskusi malam hari ini kita hanya bisa menyampaikan wabil khusus kepada Maulana Yai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, mudah-mudahan senantiasa diberi umur panjang, diberi pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.